Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala mak-mak dengan asyik dan santai. Apa kabar mak-mak pencinta Siroh Indonesia? Alhamdulillah kita bertemu kembali sehat-sehat tentunya ya. Juga salam kepada mak-mak juga yang baru bergabung di channel ini. Selamat bergabung. Kalau misalnya belum subscribe, di-subscribe dan juga jangan lupa di klik tombol loncengnya ya supaya setiap kali kita mengupload video baru nanti mak-mak sekalian akan mendapatkan notifikasinya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang materi yang kita baca bersama di Ibroh pekan lalu ya, tentang masuknya Umar bin Khattab. Nah, pada hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, yaitu Ding Ding, siapa nih? Mbak Dian dan Mbak Noi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih loh udah mau nemenin saya lagi. Emang emak-emak ini paling enak diajak ngobrolnya soalnya. Paling cerewet. Paling cerewet. Nah, kita kan pengen ngobrol nih lebih dalam tentang apa yang kita baca pekan lalu sama Mbak Arin ya, kalau nggak salah dibacakan oleh Mbak Arin tentang masuknya Umar ya ke dalam Islam ya, dan juga Hamzah kalau nggak salah ya. Dan Umar masuk Islam. Hamzah dan Umar masuk Islam. Nah, tapi spoiler dikit ya. Jadi episode kali ini yang banyak dikisahkan itu tentang Umar. Oh, Hamzah oke. diceritakan juga tapi nggak sebanyak kisah Umar. Oke. Iya, karena kan memang juga peran-peran Umar kan banyak ya di dalam Hamzah juga perkembangan syahid Islam. Syahid di perang Uhud, jadi Perang cuma Uhud. Jadi sedikit yang ya cerita kisahnya. tapi lumayan tuh untuk kita ketahui tuh apa Iya. sih yang menjadi keistimewaan gitu ya Kisah dengan Hamzah. masuknya Hamzah gitu. Kok sampai harus diceritakan hampir di semua buku sirah kan disebutkan gitu proses masuknya Hamzah dalam Islam gitu. Jadi Bismillah ya, saya coba ceritakan. Hamzah itu ada suatu hari gitu, dia kan pulang berburu. Jadi pulang berburu itu masih bawa busur panahnya. Nah, dia dicegat sama seorang budak perempuan Abdullah bin Jud'an. Dia bilang bahwa Abu Jahal telah menghina kemenakannya, yaitu Muhammad gitu. Dan kejadian itu terjadi di Bukit Sofa. Jadi walaupun terjadi di Bukit Sofa, saat itu tidak ada orang yang menyaksikan, tapi ada saksi mata, yaitu saksi matanya budak perempuan Abdullah bin Jud'an itu. Oh, jadi Nabi Muhammad ketika itu di Bukit Sofa, di maksudnya secara verbal aja secara atau verbal fisik dan juga, fisik gitu, juga. ketika Kalau di salah satu buku tuh diceritakan Rasul tuh sampai terluka gitu. Oh, oke. Ya. Dan itu langsung diadukan kepada Hamzah yang baru datang pulang Dilaporkan berburu. gitu Ya. maksudnya. Hamzah gitu. Itu kemenakanmu itu dihina oleh Abu Jahal gitu di Bukit Sofa. Nah, bangkit dong, kan kita seperti kita ketahui ya, di jahiliyah itu ada namanya asobiyah, keasobiyahan. Jadi emosi keasobiahannya itu bangkit gitu, geram kan Hamzah itu, kemenakannya dihina. Apalagi sebenarnya kan Rasulullah juga saudara sepersusuan gitu kan, masih ikatan darahnya tuh kan kuat gitu. Iya. Nah, bukan cuma satu kabilah istilahnya gitu kan. Lalu langsung tuh Hamzah menemui Abu Jahal gitu. Abu Jahal saat itu sudah ada di Masjidil Haram, lagi duduk-duduk tuh sama orang-orang gitu kan. Sama Jadi circle-nya ya. sama circle-nya. Artinya kan dia lagi sama banyak orang lah ya. Para pembesar Iya, semuanya. para pembesar juga, orang-orang terkemuka Mungkin juga. mungkin dia kayak jumawa nih, Iya. aku abis nyiksa Muhammad gitu kali, lapor sama Kan emang itu gengnya. Sebenarnya enggak juga, belum bilang. belum bilang Belum ya. bilang. Oh, nggak bilang. Nah, nanti dikasih tahu setelah pas nanti akhir kisah ini gitu. Nah, Hamzah tuh datang nemuin ngedeketin Abu Jahal, langsung bilang, "Hei si Hinadina," katanya. "Kau masih berani ngehina keponakan saya, sedangkan saya udah masuk Islam," gitu kan. Padahal sebenarnya kan Hamzah belum masuk Islam. masuk Islam ya. Belum officially bersyahadah masuk Islam. Itu karena emosi aja gitu, kemenakannya dihina gitu Karena kan. fanatisme juga ya. Fanatisme kejahilian itu ya, Kejahilian Abu gitu ya. Asabiah itu. Asabiah. Dia harus ngebela dong gitu. Dan dia dipukul Abu Jahal sampai terluka gitu. Nah, otomatis dong yang Bani Makhzum itu, si baninya Abu Jahal. nggak terima dong. Ini bagiannya tuh dihina gitu. Langsung siap-siap mau perang gitu, mau adu Udah jotos berderet gitu, di belakangnya maksudnya ngebelain. Ya Bani Hasim juga nggak tinggal Datang diam juga, gitu. udah siap-siap Istilahnya nih. mau tawuran lah tinggal tapi dilerai sama Abu Jahal. Terus Abu Jahal bilang,
nggak usah ini diperpanjang karena emang saya udah ngehina. Dia mengakui gitu. Jadi pantas aja emang kalau Hamzah marah karena udah Iya. menghina keponakannya gitu ya. Cuman aneh, saya unik ya, menurut saya agak unik gitu ketika amarahnya Hamzah Hamzah, itu kepada Abu Abu Jahal itu, Jahal. kok dia menyebutkan kamu berani? Saya udah masuk Islam gitu. Iya. Kenapa kata-kata itu yang dipilih gitu Apa ya? gitu kan kayak nggak ada hubungan gitu ya. Iya. Itu apa ya? Iya. Kenapa ya? Sebenarnya kan Bani Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad dan Hamzah ini adalah saingan terberatnya Bani Maksum dari zaman baheula. Oke. Gitu. Mereka tuh selalu bersaing Mm-mm. dalam hal kehormatan dan Bani Hashim sendiri, Bani Maksum sendiri juga udah punya dominasi ya di masyarakat Mekah saat itu gitu. Nah, udah mereka persaingan dan istilahnya gini loh. Kalau bersaing nih Bani Hashim sama Bani Maksum gitu. Tapi ketika mereka punya kepentingan yang sama-sama menolak dakwah Rasulullah, ya mereka agak-agak sedikit bersatu lah ya. Maksudnya sama-sama satu kepentingan, satu kita lawan Muhammad gitu. Tapi ketika peristiwa ini malah jadi jelas gitu, Hamzah itu berpihak di mana gitu. Oh, berarti ini beda banget dan itu satu pukulan telak lah buat Abu Jahal gitu. Karena Hamzah Masuk mengatakan Islam ya. bahwa dia sudah masuk Islam gitu. Jadi emang nggak ada sesuatu yang paling menyakitkan ya. Baik itu istilahnya jotosan lebih aku sukai daripada perkataan itu kan. Gitu. Makanya yang dipakai tuh perkataan itu untuk menyakiti Abu Jahal, yang paling hinaannya. membalas hinaannya adalah paling pas dengan bahwa aku udah masuk Islam. Gitu. Itu gitu. sebenarnya buat membalas Abu Jahal tapi ke yang paling telak gitu. Nah, itu kata-kata aku udah masuk Islam. Yang Kan istilahnya ada mematikan gitu. Padahal sebenarnya belum. gitu. Ada pepatah kan gitu kan. Musuh dari musuhku adalah sahabatku. Iya. Tapi sahabat dari musuhku adalah musuhku gitu kan. Iya. Jadi Hamzah itu memposisikan dia kan, Nabi Muhammad kan dianggap musuh ya sama Abu Jahal kan. Iya dong. Bani Nah, Maksum. Hamzah itu memposisikan dia menjadi sahabatnya Rasulullah gitu kan, dengan masuk berpihak Islam lah gitu. ya. Oh, berarti Iya. dia udah jadi musuh. Udah parah banget lah ya. Gitu. Itu kan menyakitkan kan. Apalagi Sementara sekelas tadinya mereka temenan kan, Iya. sama-sama Al-Mala kan, Iya. mereka itu kan tokoh-tokoh. Apalagi sekelas Hamzah loh ya. Mungkin kalau masuk Islam misalnya budak gitu, Iya. itu nggak begitu. Memang menyakitkan, tapi nggak Tapi nggak begitu begitu telak inilah. lah ya. Tapi di sekelas Hamzah Betul, itu kan benar-benar ya. menohok gitu. Ya. Dan itu akibatnya sangat signifikan ya. Ketika Hamzah masuk Islam itu intimidasi dan provokasi kepada Rasulullah agak sedikit mengendor gitu. Saking mungkin ketokohannya Hamzah Ketokohan. ini. Dan gitu. jadi ini kan jadi pilar lah Pilar, ya. ya. Jadi pilar dakwah itu Dakwah. Hamzah. Jadi terus akhirnya Hamzah masuk Islam, benar nggak itu? Langsung Setelah menemui Rasulullah, mengatakan langsung gitu. bersyahadah, dan Allah yang asalnya dia cuma emosi keasobiahan, marah karena kemenakannya dihina, ya alhamdulillah dengan awalnya emosi gitu, sama Allah dilapangkan dadanya untuk menerima cahaya Islam, dan officially Kan dia masuk pantang Islam. berbohong lah ya. Ah, Sebenarnya iya, kan sebenarnya nih ya. Benernya. Tadi kan pura-puranya masuk Islam kan buat menyakiti Abu Jahal. Bisa aja dong di akhirnya yaudah aku gak jadi masuk Islam deh. Iya, iya, Karena tadi kan aku pura-pura sebenarnya. Iya, iya. Tapi bagi seorang Hamzah, dia itu pantang buat berbohong, pantang untuk menjilat ludah. Iya. Benar. Dia Apa mau namanya? mempertanggungjawabkan apa yang apa sudah yang dia diucapkan katakan. gitu. Dan memang karakteristik bangsa Arab itu seperti Karakternya, itu, kan? menjaga ya. kehormatan. Menjaga Jadi kehormatan. bohong Tidak itu mau kayak berbohong. sesuatu yang hina lah Iya, gitu. betul. Nah, ketika dia sudah bilang masuk saya Islam, masuk Islam, ya udah benar-benar ya harus dibuktikan. dibuktikan. Akhirnya terus syahadat kan. Ya makin sempurna lah ya. Sempurna. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, terus kalau Umar gimana? Kan kita tahu ya, sebelum masuknya Umar tuh kita tahu udah masyhur ya bahwa Rasulullah itu kan berdoa kepada Allah gitu kan. Iya, iya. Ya Allah gitu, kuatkanlah gitu, izahkanlah Islam gitu dengan dua orang yang paling kau sukai gitu kan. Salah satu dari dua orang yang kau sukai gitu. Apakah Hamzah atau Umar gitu kan? Abu Jahal. Astagfirullahaladzim. Abu Jahal. Apakah Abu Jahal atau Atau Umar Umar. gitu kan? Nah, kemudian kan ternyata yang terpilih atau yang masuk paling Islam gitu dicintai kan sama Allah Umar. Nah, kisahnya gimana tuh? Ya kita ini dulu deh, back dulu ya, Iya. cerita ke belakang dulu. Jadi latar belakang Iya, iya. ini ya, kalau dikisahkan itu
Rasulullah berdoa seperti itu kan tadinya kan Hamzah masuk Islam. Masuk Islam, kemudian Rasulullah berdoa seperti itu. Jadi ini ada korelasinya dengan hijrah ke Habasyah juga. Oh ya, Jadi yang kita bahas kemarin kan bahwa sudah hijrah ya beberapa sahabat ya. Ke Habasyah itu kan sahabat-sahabat yang lemah. Nah, itu kan sudah dihijrahkan oleh Rasulullah kan. Nah, ketika sahabat yang lemah itu sudah dihijrahkan ke Habasyah, berarti beban Rasulullah terhadap sahabat yang lemah ini sudah berkurang, yang sudah yang terintimidasi di Mekah udah berkurang dong. Artinya kekhawatiran agak lebih kurang ya. Iya, PR-nya gitu. udah PR-nya berkurang lah ya, karena sudah dihijrahkan ke Habasyah. Jadi dakwah makin lancar dan fokus beliau, energi beliau itu difokuskan untuk efektivitas dakwah ke orang-orang yang belum beriman. Itu efek dari hijrah ke Habasyah. Kemudian ada Hamzah masuk Islam yang diceritakan oleh Teh Noi tadi. Nah, ini kan bukan main-main Hamzah ini kan orang berpengaruh, akhirnya jadi pilar. Nah, Rasulullah itu tidak membuang kesempatan ini. Beliau menjadikan masuk Islamnya Hamzah sebagai momentum gitu. Karena udah satu pilar nih. Rasulullah berhitung dengan data. Rasulullah kan selalu based on data Nah, data itu kan pasti ada angkanya dong. Rasulullah berhitung bahwa cukup satu orang lagi, bukan dua orang loh. Makanya dua tadi kan satu orang dari dua orang kau sukai. Pilar kan ya dua ya, nggak bisa satu ya. Sudah ada Hamzah ya. Tinggal tambah satu lagi aja gitu. Cukup satu pilar lagi, maka performa dakwah akan berubah. Darul Arkom bisa tutup gitu. Rasulullah berhitung seperti itu. Cukup satu orang. Nah, siapa ini? Kata Rasulullah kan kalau Umar atau Abu Jahal ya Allah ya, mana yang paling engkau sukai gitu. Itu latar belakang dari doa itu Mbak. Cuman menarik ya, Abu Jahal seperti kita ketahui kan udah ngejahatin Rasulullah ya. Tapi itu menjadi salah satu nama yang muncul doa gitu ya kan? Didoakan gitu. Abu Jahal kemudian Umar gitu, dari banyak tokoh kan kalau boleh dibilang kan itu yang namanya Al-Mala itu kan banyak gitu ya, baik yang udah tua maupun yang masih muda gitu. Kenapa dua orang ini gitu? What is so special about them gitu loh? Nah, iya. Tadi ya ada tokoh-tokoh kan kalau kita tahu ya. Yang aku tahu aja ya sebenarnya banyak yang aku apal tuh sedikit. Ada Walid bin Mughirah, kalau itu jelas sudah di blacklist loh. Ada Utbah bin Rabi'ah gitu, ada An-Nadhr bin Haris gitu dan sebagainya gitu. Tapi Rasulullah itu menyebut tadi Abu Jahal dan atau Umar, mana yang kau paling sukai gitu. Kalau Abu Jahal ini tadi juga pinternya Rasulullah ya dalam tajam menganalisa ya. Yang di yang difokuskan, yang diarah nih, yang mau diambil dari seorang Abu Jahal adalah kekuatan jaringannya, networkingnya gitu. Kenapa? Abu Jahal itu kan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah bani yang dominan di suku Quraisy. Nah, dia itu punya aliansi. Ada aliansinya adalah Bani Makhzum, kemudian Bani Abdus Syams, kemudian Bani Jumah. Yang ini perkongsian ini, aliansi ini adalah musuh bebuyutannya dari Bani Hashim. Zamannya Abdul Muthalib zaman dahulu itu keluarganya Rasulullah, keluarganya Hamzah. Nah, Rasulullah sudah menghitung kalau Abu Jahal masuk Islam, ya maka otomatis aliansi ini yang didominasi oleh Bani Makhzum itu kan akan mengendor dong, ya kan? Orang pemimpin ini, gitu ya. Kalau masuk Islamnya Abu Jahal sudah ini akhirnya mengendor, berarti kan perlawanan terhadap dakwah Rasulullah kan akan kendor juga, gitu. Atau bisa sebaliknya, bisa jadi dia sebagai role model. Ketika dia masuk Islam bisa jadi menggiring juga, bisa jadi followernya mengikut masuk Islam juga. Itu ininya gitu. Ya, apa namanya? Artinya ada analisa yang mungkin paling minimalnya adalah perlawanan akan berkurangnya musuh lah atau karena Abu Jahal musuh kan Bani Makhzum dan dalam aliansi ini Bani Makhzum adalah yang dominan. Gitu. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah adalah kekuatan jaringannya gitu. Kalau Umar? Nah, kalau Umar beda, Mbak. Kalau misalnya Abu Jahal itu networking atau jaringannya, followernya. Nah, Umar itu pribadinya. Oh, oke. Lebih karakter dirinya sendiri, lebih independen ya, maksudnya. Ya secara Bani kan
Kecil beliau ya? dari Bani Adi. Bani Adi. Ya maaf ya, B aja gitu, nggak kayak itu aliansinya banyak. Bani Ya, Adi ya, ya. Ini kan kalau- cuma satu. ya, Kalau B aja keluarga ya. tuh gitu ya, ini Iya. yang Biasa, underrated, kalau underrated Bani- ini yang ya biasa. Ya, Bani Adi itu biasa. Tapi Umarnya tokohnya kuat, karakternya kuat Iya. gitu. Kepribadiannya. Kepribadiannya. Saya coba gambarkan ya. Mulai dari kita telusuri dari masa kecilnya. Jadi Umar itu dididik oleh ayahnya tuh sangat keras. Ibaratnya ya mungkin pakai fisik ya, kekerasan fisik, verbal gitu. Dia harus menggembala, membantu ayahnya gitu kan. Nah, dia pernah cerita gitu, walaupun aku udah bekerja keras menggembala, tetap aja dicela gitu sama ayahnya. Jadi udah bukan tegas lagi tapi galak gitu kan. Nah, Umar itu walaupun dikerasin sama ayahnya, dia nggak luka batin gitu. Udah Nggak gedenya nggak jadi inner nggak child ada juga, inner child, nggak ada ya. gitu. Kuat kan Kuat. gitu. Karena memang katanya kalau seorang itu penggembala, kepribadiannya tuh tegar dan berani. Nah, Iya. itu udah terbukti kan dari Umar. Satu lagi Teh Noi, solutif. Ah, Itu kalau solutif. seorang pengembala. Karena ketika dewasa dia jadi Solutif orang yang beneran, kan? didatengin sama orang-orang kalau ada masalah gitu. Dia bisa memberi solusi yang yang itu ya, yang bagus gitu, yang baik. Ya Nah. itu kan kita juga pernah bahas tuh waktu tentang Rasulullah ketika kecil gitu. Kenapa kok diasuh oleh Baduy gitu? Iya. Karena udaranya yang terbuka, udara yang segar, Bahasa juga bahasa. juga karena bahasa. Dah di situ disampaikan bahwa dengan situasi lingkungan yang seperti Pengembala itu tadi, ya, pengembala ya. memang menjadikan Membentuk seorang itu karakter. membentuk karakter yang Yang kuat dan apa namanya visi Ya. visionnya tuh jauh gitu. Berarti dia Visioner. tahan banting kan walaupun udah dikerasin gitu. Gitu dan Iya, ada iya. ada yang Nggak lain. itu ya, nggak baperan gitu Nggak ya. baperan, nggak lemah ya. Kuat, strong lah. Nah, Soalnya oksigennya banyak itu. oh iya. Jadi seger. Ya, Otaknya. nggak dan kalau itu jangan tambah polusi juga sih kalau banyak oksigen. Nah, lanjut ya. Jadi selain itu, jadi waktu masa kecil itu dia suka baca tulis. Kenapa ini istimewa? Karena di zaman itu orang Arab menganggap baca tulis itu nggak penting banget. Berarti yang penting gitu. zaman itu apa? Cuan, dagang, pengembala. Oh itu sekarang ya. Sekarang cuan juga. Sama, itu mah nggak dari dulu sampai sekarang ya kalau bicara cuan mah terus menjadi Kehormatan kali ya, kesenangan kehormatan. orang. Iya. Oh jadi apa namanya itu inisiatif sendiri aja Iya, ya dan dari gini dari Umar Udah untuk belajar mah baca tulis. itu nggak dianggap penting dan Umar melakukannya sembunyi-sembunyi. Takut dimarahin sama Iya, bapaknya, karena- sama ayahnya. Saya juga inget tuh Umar tuh bilang kalau bapaknya tuh maunya ya dia kerja Iya, aja pokoknya aja nggak gitu. boleh berhenti kerja gitu. Jadi ketika lengah ya belajarnya. Iya, ketika ayahnya lengah dia Ketika ayahnya curi-curi baca tulis gitu. Dan Masya Allah. kebayang nggak cuma ada 17 orang yang bisa baca tulis pada saat itu. Berarti salah satunya Umar dong. Berarti dia Istimewa. istimewa dari kecil aja udah apa ya, visioner kan? Udah bawa ini tuh bagus. Dan Wawasannya luas ya. wawasannya luas. Udah penggembala, suka baca tulis, suka berkuda, suka gulat. ya. Gulat kan, Kalau berarti pegulat kan badannya fisiknya, kan kuat, Six pack juga ya. Bisa jadi tinggi ya. besar, Tapi tinggi dulu besar belum maksudnya. ada ngebuat nge-gym, tempat nge-gym kayaknya. Nggak tahu tuh gimana olahraganya. Iya, terus apa namanya? Oh, satu lagi dia suka puisi. Oh iya iya betul. Itu juga sesuatu yang ini sih di Suatu zaman itu memang budayanya ketika itu kan mereka memang suka syair ya gitu. Tapi mereka caranya dengan menghafal, bukan Iya, baca iya, dan iya. tulis. Dengan itu iya. Mbak, berpuisi juga kan lembut ya. Lembut, Orang ya, yang menikmati menunjukkan kelembutan syair hati, itu iya. kan melembut hatinya Iya, lembut ya. Iya. lembut Iya, kelembutan jadi pada zaman itu orang lebih banyak menghafal. hati. Iya. Bahkan misalnya kita lagi diem ya, terus ada orang ngobrol, Iya. kita ngedenger nih nguping Iya. gitu. Nah mereka tuh bisa hafal ini Hafal. si Ang ngomong Ingatannya apa, si kuat Ben ya? ngomong apa, tektokannya tuh sampai jelas ya. Nah makanya mereka nggak merasa penting baca tulis tulis. gitu. Nah yang penting disitulah punya ingatan yang Kekuatan kuat. hafalannya. Nah disitulah kita bisa melihat bahwa Umar itu visioner karena dia beliau mengetahui kebutuhan Iya, di masa depan, gitu bahwa kita harus ini baca tuh tulis penting gitu. gitu. Masya Allah. Nah semua kualitas ini dilihat oleh Nabi Muhammad ya. Iya, iya. Cara berpikirnya kayaknya anti mainstream ya Umar. Anti tuh. mainstream. Nanti kelihatan pas dia jadi khilafah kan. Iya makanya semua kualitas Umar yang seperti ini Iya, itu iya. terlihat oleh Rasulullah Iya. gitu Iya. loh. Makanya Rasulullah menganggap bahwa ini kualitas yang Sangat diperlukan lah berpotensi gitu. untuk Beliau menjadi tuh bisa pilar membaca dakwah. potensi teman Ya. dan lawan. Ya. Makanya kan ada doa itu karena beliau tahu potensinya Abu Jahal itu yang bisa aku ambil apa Iya, buat iya. dakwah. Padahal- Umar apa Padahal
Padahal keduanya ketika itu kan masih memusuhi Islam Memusuhi kan. Islam. Masih. Apalagi Umar Bagaimana? ya. Umar tuh pakai fisik loh. Iya, betul. Wah, ngeri deh. Iya. Tukang gulat soalnya. Ya kan kebayang kalau nyiksa budak tuh kalau ceritanya. Iya. Terus apa namanya? Ya kita tahu pada Iya. akhirnya tuh Allah memilih Umar gitu iya. kan. Nah, hikmahnya Hikmahnya. apa? Allah tuh memilih Umar dan bukan Abu Jahal gitu. Dari respon ya. Respon yang berbeda. Respon yang berbeda Makanya saat respon tuh penting ya. respon ya. Kan memang sebenarnya masalah itu bukan apa yang kita hadapin, tapi respon kita terhadap masalah Jadi emang itu. respon Nah, itu ini yang penting. membedakan juga respon ya Respon. antara Umar sama Abu dan Jahal. Abu Jahal. Jadi Umar itu ya itu tadi ya, dia punya, walaupun dia berwatak keras, tegar, kuat, berani, hatinya tuh lembut. Itu bisa Ini kita bicara tentang respon Respon keduanya Umar dulu, terhadap Al-Qur'an. Terhadap Iya. Al-Quran, terhadap kebenaran. Nah, itu dilihat dari kejadian yang pertama itu ketika Ummu Abdillah mau hijrah ke Habasyah gitu kan. Umar menyaksikan gitu, Ummu Abdillah ini mau siap-siap berangkat hijrah. Kalian benar nih mau pergi gitu. Ya, kami mau pergi katanya. Karena kalian udah menindas kami dan menyakiti kami sampai akhirnya kami dikasih solusi sama Allah gitu buat hijrah. Umar malah ngedoain gitu, semoga Allah bersama kalian gitu kan. Jadi di situ dia udah mulai merasa perang batin gitu. Ya Allah, aku tuh udah jahat banget gitu sama kaum muslim, ya udah nyiksa, udah menindas. Artinya gitu. dia kemanusiaannya juga Masih tinggi ada, ya, artinya gitu. tinggi gitu, sosial dan kemanusiaannya. Tadinya tuh. kan dia rasa sosial kalau dan ada kemanusiaan. dari baninya masuk ke Islam kan dia dia siksa. Tapi ketika kan udah terkenal seperti Iya, itu, makanya iya. ketika dia mau hijrah kan kaget kok Umar kayak gini lembut gitu Iya. kan. Jadi Karena tadinya Ummu Abdillah dia bilang, sedih. aku Iya. sebetulnya. baru melihat gitu di situ, wah kelembutan Umar gitu, hati Umar di situ gitu. Jadi dan Umar sendiri penasaran gitu, kok ini agama apa sih sampai orang-orang ini kok pada kuat, pada tegar, pada sabar, pada udah aku siksain gitu. Dari situ awalnya yang pertama. Yang kedua, saat peristiwa Umar dengar surat Al-Haqqah. Jadi itu terjadinya peristiwa malam hari. Umar itu menuju Masjidil Haram ke Ka'bah. Istilahnya kan ada tirainya tuh. Dia mau masuk kan, dibuka tirainya, ternyata di situ ada Rasulullah lagi sholat. Nah, Rasulullah saat itu membacakan surat Al-Haqqah. Itu kan terdiri 52 ayat kan. Jadi diurut tuh baca gitu kan. Nah, Umam tuh bergumam gitu sambil ya karena dia suka puisi, jadi otomatis dong kalau dengan Quran yang bahasnya lebih tinggi dari puisi, dia nggak menyanyiakan kesempatan itu gitu. Dia dengar dengan khusyuk gitu sampai dia bergumam gitu, wah ini pasti perkataan tukang syair. Nah, ketika dia ngomong gitu, Rasulullah masuk ke ayat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41, yaitu bunyinya wama biqauli syair gitu. Sesungguhnya Al-Quran itu bukan perkataan tukang syair, kayak ngejawab gitu. Yang namanya orang bergumam kan hanya didengar dirinya sendiri gitu, nggak mungkin Rasul dengar, tapi pas banget gitu masuk ke ayat 40 itu. Nah lalu yang Karena sesungguhnya yang mendengar adalah Allah. iya, dan yang menjawab yang adalah menjawab Allah. gitu. Nah lanjut kan, terus dia dengar lagi, terus bergumam lagi Umar gitu. Oh berarti ini perkataan tukang tenun gitu. Terus dijawab lagi sama ayat berikutnya. Tukang apa? Tukang tenung. Tenung ya, bukan Ah, tenun ya. bukan. Kalau tenun yang bikin Iya. kain. Tukang tenung itu Tukang mantra. mantra Mantra tukang ya. Mantra sihir kan? ya, sihir ya. Tukang tenung mantra. Kayak dukun kali ya. Ya pokoknya tukang tenung deh ya. Nah, lalu dijawab lagi wala biqauli kahin gitu. Dan sesungguhnya juga bukan perkataan tukang tenung. Nah, dari situ Umar merasakan. Kok jawab lagi gitu Iya, ya? dan tapi dia merasakan gitu. Oh, disitulah mulai masuk ke relung hatinya cahaya Islam katanya begitu. Tapi dia juga heran juga. Di sini kan cuma ada aku sama Muhammad gitu. Kok bisa ya? Kok Iya. bisa pertanyaanku Nyambung gitu ya. terjawab gitu. Dia Seperti udah itu. mulai ini juga udah bertanya-tanya Iya. gitu. Wah, Jadi apa namanya? Tapi kan beliau ya kita ketahui Iya. nantinya kan beliau masih ingin membunuh Nabi Muhammad iya. gitu ya. Oh iya, Mas, perang batin walaupun dia udah dapet relung cahaya Islam dalam relung hatinya, ya dia masih perang batin, masih didominasi oleh provokasi kaum Quraisy yang mengatakan bahwa
agama yang Nabi Muhammad SAW itu memecah Memecah belah, persatuan. menghina agama Iya. nenek moyang gitu, meruntuhkan mimpi-mimpi lah, pokoknya diciptakan secara buruk seperti itu. Jadi ya udah dia tetap ini dengan alasan Jadi sebetulnya itu. kan beliau itu mungkin idealis juga ya gitu. Iya. Jadi orang yang merusak keluarga gitu kan Iya. disebutnya kan merusak keluarga, Iya. memecah belah keluarga itu Iya, kan sesuatu memecah yang belah buruk gitu persatuan kan. gitu. Gitu langsung kemakan gitu Iya, ya, mungkin percaya iya. dengan apa namanya provokasi itu dan nggak suka gitu, Iya, iya. marah gitu. Tapi juga ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an yang turun dari Allah, loh kok indah banget Iya, dia nggak gitu, bisa jadi menolak galau itu ya. Iya, karena tadi di sini cuma ada aku sama Muhammad. Tapi kenapa pertanyaan hatiku kok terjawab Iya, gitu kan? gitu. Jadi Kayak udah langsung mulai gitu. lah ya, Iya. udah mulai agak goyah ya. Agak goyah. Kalau Abu Jahal. Abu Jahal gimana? Dia ada nggak pengalaman mendengarkan berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu? ada juga, tapi tadi Reaksinya gimana dia? beda Kalau dia banget, beda banget. responnya sama Umar ya. Jadi gini, jadi orang Mekah itu kan memang semua suka syair ya. Jadi ketika Al-Qur'an datang, Rasulullah membaca Al-Qur'an itu kan mereka sudah tahu bahwa ini tuh sebenarnya itu ini bukan, ini di atas syair gitu, indah banget bahasanya. Nah, suatu malam, dan ini juga ternyata ini bukti bahwa ternyata para pembesar Quraisy itu mengagumi Al-Qur'an semuanya gitu. Jadi suatu malam itu Abu Jahal itu mengendap-endap, ya jangan sampai tahu lo, malu dong ya Iya, kalau diam-diam mengendap-endap lah ya. diam-diam. Jadi kepo-kepo malu Iya, gitu, kepo-kepo gengsi gitu iya. ya. ke rumah Sidecar. ke rumah Rasulullah gitu ya, Iya. buat dengerin bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dan itu semalam suntuk loh. Semalam suntuk nggak tidur. Jadi Banyak kayak benar-benar orang nonton berjaga. wayang gitu kan. Berjaga, nonton wayang. Kan semalam suntuk. Berjaga gitu ya buat mendengarkan bacaan Al-Qur'an Iya, gitu. Itu udah dalam senyap gitu Iya, kan. iya. Nah, udah sampai fajar, Iya. kemudian dia pulang kan. Iya. Ketika pulang, alangkah kagetnya dia Iya, iya. karena di jalan dia ketemu Berpapasan. dengan yang tidak, Tokoh-tokoh yang lain juga. iya, bener-bener nggak disangka gitu. Iya. Ketemu Abu Sofyan, ketemu Al-Ahnas bin Suraik gitu. Itu kan kaget banget. Hah? Kamu dari mana gitu? Ngapain lo Ngapain nih? Kaget banget, Kamu ketahuan. kaget banget Iya, ya. iya. Karena dua temennya ini Iya. itu juga habis dengerin bacaan Quran Quran dari rumah Rasulullah gitu. Mereka malu banget kan. Malu dengan diri sendiri dan Malu sama malu temennya sama juga. temennya gitu. Tapi Karena semua kan karena sebelumnya kan mereka jangan sampai loh, jangan sampai dengerin Al-Qur'an terus loh, jangan menghina sampai gitu kan. menghujat Iya, dan lain jangan sebagainya. sampai dengerin Al-Qur'an kan gitu. Malah dia yang dengerin. Tapi mereka nggak berdaya dong. Iya, Ya kan, kalau karena tadi ya, karena Iya. saking indahnya. Iya. Sampai terus gini, udah ya kita janji bertiga itu ya. Janji yang pertama, jangan sampai orang lain tahu kalau kita bertiga udah dengerin Al-Qur'an gitu. Ih, bisa heboh kan? Iya, iya. Bisa heboh dan Jaga bisa dunia ngikutin. persilatan. Iya, bisa heboh dengan persilatan ya, dan malu-maluin kan, karena yang larang jangan sampai dengerin Al-Qur'an malah dia dengerin sendiri gitu. Jadi jangan sampai kaum kita tahu bahwa kita tuh habis dari rumahnya dengerin. Muhammad mendengarkan Al-Qur'an. Dan kita janji ya, jangan dengerin Al-Qur'an lagi. Akhirnya Jangan pulang diulangi itu. lagi. Pulang malam berikutnya, malam kedua datang lagi ternyata ketiga-tiganya gitu. Nggak janjian tuh. Nggak janjian. Ya. Nggak, kan udah Udah janji. janji, Udah Nggak balik pertama, lagi. pertama nggak janjian, kedua melanggar janji kan, berarti mereka kan melanggar Iya. janji malam sebelumnya kan, Iya. bahwa tidak akan Iya. datang lagi. Qadarullah itu juga semalam suntuk lah. Mereka mendengarkan Al-Qur'an, ketika fajar mereka ketemu lagi Iya. di sebuah Lah. jalan gitu. Gimana sih ya? Gimana kan dengerin lagi? Pokoknya kita harus berjanji, besok nggak usah, jangan sampai ngulangin lagi gitu. Udah pulang ke rumah masing-masing. Malam 3 berikutnya sampai malam ketiga Tetap udah datang. datang dan mereka ketemu lagi ketika pulang gitu ya, di sebuah jalan Iya, gitu. iya. Dan mereka tuh udah nggak ada maaf gitu loh, karena udah malam ketiga iya. itu udah janji, malam pertama udah berjanji, kedua berjanji, udah ketiga kalinya akhirnya mereka bersumpah. Kita bersumpah kita nggak boleh mengulangin lagi, udah sumpah. Kalau yang malam satu kedua berjanji ya, Iya. sumpah mungkin lebih Lebih tinggi kan. tinggi, Kita bersumpah jangan sampai Tidak kita akan tidak lagi. akan mengulangin lagi. Mhm. Udah kan pulang. Nah kemudian salah satu dari mereka yang namanya Al-Asnan bin Suraik itu
Tanya sama akhirnya dia penasaran gitu. Ada apa dengan kita bertiga gitu? Kok sampai ngulang 3 kok kali? sampai ngulang 3 kali gitu? Aku mau ke rumah Abu Sofyan. Kemudian ke rumah Abu Sofyan kan, julukannya Abu Sofyan itu kan Abu Hanzalah. Wahai Abu Hanzalah, apa pendapatmu tentang yang engkau dengar dari Muhammad tadi malam? Kemudian kata Abu Sofyan, wahai Abu Sa'labah, julukannya kunyahnya Al-Ahnas kan Abu Sa'labah ya. Wahai Abu Sa'labah, aku mendengar apa yang aku tahu, aku pahami, tapi ada beberapa juga yang aku tidak pahami gitu. Terus kata Al-Ahnas, aku juga merasakan seperti itu. Aku Sama merasakan yang berarti hal ya. sama gitu. Sekarang aku mau ke rumahnya Abu Jahal. Jahal. Nah, julukannya kan Abul Hakam ya. Wahai Abul Hakam, apa pendapatmu tentang bacaan yang engkau dengar tadi malam dari Muhammad? Apa jawabannya? Hah, mendengar apa? Aku mendengar apa-apa. Beda ya dengan Abu Sofyan tadi kan, Abu Sofyan bin Harb tadi. dia Ya. menghindari ya. Deny. Aku dengar apa? Aku nggak dengar apa-apa gitu. Halo. Terus dia bilang gini. Iya, bilangnya aku nggak dengar apa-apa. Terus dia bilang Ngapain gini. dong di situ? 3 kali lagi. 3 malam ya. Aku bilangnya aku nggak dengar apa-apa. Dia nggak mau ngaku dong ya. Ya Allah, Itu tadi karena gengsi dan kesombongannya. Gengsi dan kesombongan. Terus dia bilang begini, yang membuktikan bahwa dia tuh benar-benar sombong ya. Dia bilang gini, Bani Makhzum, dia kan Bani Makhzum ya. Bani Makhzum dan Bani Hashim saling memperebutkan kehormatan. Dan Bani Makhzum dan Bani Hashim selalu bersaing layaknya 2 kuda pacuan. Mereka Bani Hashim, mereka sudah mengatakan bahwa di kalangan kami ada nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Lah Bani Makhzum, Iya. gengsi dong. Ya Mengaku kan? itu Nah, ya. jadi sudah kalah set di sini. Iya. Ya udah kalah set kan, ada nabi di sana. Terus dia berkata gini, sampai kapanpun, demi Allah sampai kapanpun aku tidak akan beriman kepada Muhammad, dan sampai kapanpun aku tidak akan membenarkan apa yang dia bawa, sampai kapanpun. Udah berikrar gitu. Nah, udah berikrar gitu. Dan kemudian dia juga berkata lagi kepada tokoh Quraisy yang akhirnya masuk Islam, yaitu Mughirah bin Syu'bah ya. Itu dialognya gini, bahwa aku tidak mau mengikuti Muhammad karena aku dan keluargaku tidak mau jadi hina dengan mengikuti Muhammad. Jadi gengsi dong, karena nggak mau kan jadi follower, nggak mau maunya jadi leader. follower, karena yang namanya konsekuensi dari beriman Itu itu kan harus pasti kan harus mengikuti mengikuti, Rasulullah iya. kan, jadi follower dong. Iya. Nah, dia itu gengsi. Dan menurut itu tuh dia merendahkan diri gitu. Iya, dia nggak mau Menghinakan bahwa aku diri, harus jadi gitu. leader gitu. Aku nggak mau jadi pengikut. Aku nggak mau menghinakan diri Iya. dengan menjadi pengikutnya Muhammad. Iya, Itu beda dengan Umar tadi kan. Jadi kalau Umar tuh mengakui tadi dia kan, masih Itu bebas ya, Umar itu tuh bisa kebebasan. bisa dilihat nggak? Saya nih melihatnya nih, kalau saya melihatnya semua itu adanya di hati. Iya. Dua-duanya itu masalah hati. respon Yang satu hati ya. hatinya Lembut. Umar itu bersih, menerima kebenaran, Iya. terbuka ya, menerima kebenaran, terus suci lah gitu Iya. ya, sehingga dia nggak memilah-milah ini dari Iya. musuh gue, ini dari musuh saya, atau Apa, ini iya. dari sahabat saya gitu, nggak seperti itu. Pokoknya apa yang menurut dia hatinya berkata bahwa itu Ini benar, suatu dia terima. kebenaran. Sementara yang satu hatinya itu dipenuhi dengan iri dan dengki. Iya Sombong nggak sih? tadi, ego Sombong. ya. Iri, Ego dengki, dan ya. sombong itu benar-benar hatinya Ya iblis background kan. Bani sama jaringan kali itu. Iya, ya. karena kan Bani Makhzum dia nggak Merasa mau diri lah. lebih baik itu ya. Nah, jadi kayak pantang iblis ya. buat dia, aku Bani Makhzum, pantang buat mengikuti Bani Hashim. Jadi gitu. semua kesesatan itu bermula dari kesombongan. Iya. Dari kesombongan. Kelihatan banget. Jadi kalau Umar Iya, tadi dia membiarkan ada celah di hatinya agar kebenaran masuk. Iya. Tapi kalau Abu Jahal udah dicor ya, Iya, kayak iya. jalan aja udah dicor Udah tuh. ditutup, udah ngecor hatinya, udah nggak Iya. mau, dia udah nggak bisa kebenaran masuk ke dalam hatinya. Makanya tadi kan aku dengar apa, aku nggak dengar apa-apa gitu. Parah banget sih. Padahal Iya. udah jelas-jelas Ngeri, dia Jadi mendengarkan ya, Al-Qur'an gitu. Ya udah benar lah gitu, pada akhirnya Allah udah benar. Allah memilih Hikmahnya. hikmah gitu. Bahwa Allah memilih Memang udah Umar paling- gitu. udah Itu ya paling sudah tepat terlihat lah gitu dari aja ya, sudah paling terlihat tepat. ya dari kisah-kisah Iya. yang melatar belakangi ya, kita menjadi tahu gitu. Kita menjadi tahu ya. Nah, terus ketika Umar dan Hamzah sudah masuk Islam ya, Iya. itu ada perubahan-perubahan Bukti tadi. perubahan-perubahan
metode dakwah misalnya gitu nggak? Ada nggak dari misalnya sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah duluan masuk Islam gitu melihat adanya perubahan metode dakwah gitu setelah Umar dan Hamzah masuk Islam? Jadi ketika Umar masuk Islam tadi kan memang Rasulullah berdoanya, ya Allah izahkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang mana yang paling kau suka, itu Umar atau Abu Jahal kan. Izah itu kan bukan cuma sekedar kekuatan, tapi kekuatan yang berwibawa. Bukan kekuatan yang menakutkan, tapi kuat yang berwibawa, kuat yang elegan. Dan memang terbukti ketika Umar masuk Islam, Darul Arqam tuh ditutup. Jadi Darul Arqam Darul Arqam terbuka aja, nggak usah ngumpet-ngumpet. Darul Arqam kan kayak rumah gitu buat kan, kita belajar lah, kayak madrasah lah buat kita mah saat ini gitu. Kan orang Quraisy kan nggak tahu. Nah, ketika Umar masuk Islam, udah ditutup aja Darul Arqam karena udah kita terang-terangan belajar di mana aja gitu, nggak usah sembunyi-sembunyi lagi, belajar di depan Ka'bah, belajar di bawah pohon, di mana aja. Dan kata Ibnu Mas'ud sudah berani gitu ya. Abdullah bin Mas'ud itu kan mengatakan bahwa sejak Umar masuk Islam kita sudah berani duduk di dekat Ka'bah, tawaf ya. Yang dulu nggak berani ya. Dulu nggak berani. Pasti diintimidasi kan. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi juga mengatakan bahwa sejak Umar masuk Islam itu kita udah berani nih membalas kekasaran. Ada yang kasar ya. Kita udah berani balas-balas yang tadinya nggak berani sebelum Umar masuk Islam. Itu kan bukti bahwa dengan Umar masuk Islam itu jadi punya izah gitu. Kuat yang berwibawa, elegan gitu. Dan gitu. Ya seperti kekuatan yang dimiliki oleh Umar itu menular gitu kepada sahabat-sahabat yang lain ya. Masya Allah. Jadi performanya beda. Iya benar, Masya Allah. Performa nah dakwah. Terus nih kalau kita lihat nih ya, dengan kisah masuknya Hamzah dan Umar ke dalam Islam gitu. Kalau di konteks dakwah gitu saat ini gitu, kira-kira seperti apa tuh? Yang itu ya, yang sekarang lagi rame tuh. Apa tuh? Piala Dunia. Itu kan punya izah ya. Iya, jadi kan di media-media Barat gitu kan udah dikampanyekan gitu kalau Islam tuh negara teroris, miskin, terbelakang, berpecah belah, konflik. Nggak ada gitu. izah lah, nggak ada izah sama sekali. Jadi mereka harus mana-mana memberi idealisme mereka gitu kayak LGBT seperti itu. Nah, ketika Piala Dunia ini Qatar tuh nggak main-main ya mempersiapkan hajat besar dunia ini gitu. Dengan betul-betul gitu, dengan sungguh-sungguh. Ya itu tadi dengan mempersiapkan fasilitas dan prasarana kayak stadionnya gitu, dan setiap penonton dikasih goodie bag dan ada kutipan-kutipan hadis gitu kan di setiap dindingnya, terus dibuka dengan ayat suci Al-Qur'an gitu, dan mereka juga menolak ketika harus pakai ada simbol-simbol LGBT nggak gitu. boleh seks bebas, minum khamar, nggak boleh. Iya. Itu kan satu-satunya event Piala Dunia yang nggak ada seks bebas, nggak ada gitu. Itu cuma ketika di Qatar pembukaan kemarin juga kan ya dibacakan ayat suci Al-Qur'an kan, gitu. Dakwahnya Masya Allah ya gitu. Itu udah langsung dakwah gitu. Dikasih makan gratis ya. Terus hotelnya nyaman, terus orang-orang para turis juga bisa lihat orang yang lagi sholat kan dikasih dinding kaca gitu. Terus mereka kan otomatis penasaran ya, kepo gitu, terus mereka langsung ke masjid kan, dari masjid. Ada yang liatin gitu. Iya, gitu. Masjid sengaja dibuka kan untuk mereka gitu. Boleh bertanya. Dengerin azan aja mereka takjub kan gitu. Dan bener loh, banyak kan yang masuk Islam. Iya. Banyak yang jadi mu'alaf. Banyak yang membaca 2 kalimat syahadat pada masa-masa itu. Dan orang yang protes pun ya dikatain, ya kamu protes negara Inggris ya terutama. Nggak usah protes, orang negara kita juga minta sumbangannya ke Qatar katanya. Jadi itu ya, jadi dakwah yang dilakukan oleh Qatar itu menunjukkan izah itu, ya elegan gitu, kemuliaan, kekuatan, tapi juga elegan, yaitu bijak gitu ya. Ya percaya diri, ya kan? Dan juga menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya gitu, kebaikannya, kesopanannya, kemurahannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu akan meruntuhkan segala stigma yang udah dibuat sekian puluh tahun belakangan ini. Mudah-mudahan ya bisa memperbaiki kondisi umat Islam ya. Mudah-mudahan berkelanjutan, nggak cuma karena Piala Dunia ya. Mudah-mudahan menjadi awal. Mudah-mudahan menjadi contoh buat negara-negara yang berpenduduk muslim
yang banyak ya, Iya. kayak negara kita gini, untuk ya itu, ya udah percaya dirilah menunjukkan identitas persatuan kita juga sebagai sih. orang-orang Islam gitu. Masya Allah, Kalau seru aku ya, ya. Mbak ya. Kalau aku Gimana insight-nya ya. gimana? Ketika baca kisahnya Hamzah dan Umar masuk Islam, aku mikirnya gini, Rasulullah kan kenapa berdoa tadi ya Umar gitu kan, karena beliau kan tahu apa yang diambil dari Umar tadi kan kepribadiannya, sedangkan Abu Jahal kan kekuatan jaringannya kan, walaupun Allah malah memilih Umar dibanding Abu Jahal ya. Nah, insight yang saya ambil itu kita gitu kan, pasti Allah sudah menitipkan kekuatan pada masing-masing kita gitu ya. Punya potensi masing-masing ya. Pasti punya potensi semuanya ya. Tentunya potensinya kekuatan yang kita miliki berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang diberi kekuatan harta, ada yang diberi kekuatan ilmu, ada yang sama Allah titipkan kekuatan tenaga gitu atau pikiran gitu kan. Pikiran. Nah, bagaimana kekuatan yang Allah titipkan kepada kita itu kita sumbangkan untuk izah Islam gitu. Jadi kita ada tanggung jawab seperti itu, ya kan? Jadi kenapa kan Rasul tadi berdoa kepada Umar? Kita nggak bisa seperti Umar ya, tapi gimana kita itu menjadi menggali potensi juga Umar gitu kecil-kecil gitulah ya, dari skup yang paling kecil gitu, dari komunitas dakwah yang kita punya, yang masing-masing kita punya, gimana kita bisa solutif dengan kekuatan yang kita miliki ya. Tentunya kekuatan saya dengan kekuatan Mbak Noi sama Mbak Tata kan beda. Tapi kita bisa gitu. bersinergi. Nah, bersinergi untuk izah Islam tuh. Apa yang sih yang bisa kita sumbangkan gitu. Iya. Gitu Mbak Tra. Masya Allah, seru ya pemirsa. Ini bisa terus-terusan gak berhenti-berhenti nih kalau kita ngobrol terus. Tapi karena kita juga gak mau durasinya terlalu panjang ya, jadi kita mungkin sudah aja obrolan kita pada hari ini. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi untuk materi-materi yang lebih lanjut yang ya. akan datang itu ada lanjutannya pemboikotan Ya. Oh, tamu lebih tahu loh daripada host. Kenapa ya? Dia ini aja sesuai Curiga urutan bacaannya, sesuai urutan bacaan bukunya aja. Ya, setelah ini pemboikotan. Jadi begitu ya lebih seru. pemirsa ya. Lebih menguras air mata. Jadi begitulah obrolan kita pada hari ini tentang masuknya Umar dan Hamzah. Tapi khususnya yang memang menjadi perhatian paling agak besar itu Umar. Ya, bagaimana Rasulullah ya berdoa kepada Allah untuk memilihkan dari dua orang yang Allah kehendaki yang mana antara Umar dan Abu Jahal gitu. Di mana masing-masing punya kelebihan. Yang satu kelebihannya adalah kelebihan jaringan di belakangnya, sementara yang satu lagi adalah kekuatan pada kepribadiannya gitu. Dan Allah ternyata memilih Umar. Dan selain kekuatan kepribadiannya, itu terlihat juga dari bagaimana mereka merespons terhadap kebenaran. Bagaimana ketika mereka itu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, Abu Jahal langsung menutup diri karena kedengkiannya. Sementara Umar bin Khattab membuka diri dan membiarkan kebenaran itu masuk kepada hatinya. Jadi mungkin harus kita ingat ya bahwa kita harus terbuka, harus membuka diri kita, membuka hati kita terhadap kebenaran-kebenaran yang mungkin akan kita dapatkan dari teman atau lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah kebenaran Islam. Itu yang paling utama, yang kita harus membuka diri terhadap setiap kebenaran yang tentunya sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian juga kita pada saat ini ya, di mana kita hidup di zaman globalisasi seperti ini, itu juga masih tetap harus memiliki peran dakwah itu gitu, dengan kapasitas-kapasitas yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Dian ya, bahwa kita punya peran dan tanggung jawab untuk menunjukkan ya kemuliaan atau izah ini, kekuatan yang lembut ya, kemuliaan yang anggun ya, kekuatan yang anggun gitu, bukan kekuatan yang menakutkan gitu. Jadi itulah Islam sebenarnya gitu, bahwa saat ini kita
konotasikan sebagai agama teroris gitu ya, itu kan sangat tidak benar karena tidak seperti itulah Islam gitu. Nah, marilah kita tunjukkan bersama-sama ya izah atau kekuatan Islam itu yang seperti apa yang sebenarnya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang udah kita obrolkan tadi bisa menjadi motivasi ya buat mak-mak sekalian ya untuk lebih memahami Islam dan juga memahami Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabatnya, perjuangan-perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kelak berada di belakang mereka, di barisan mereka ya. Makasih ya Mbak Dian, Mbak Noi, seru banget ngobrolnya. Nanti minggu depan kita ngobrol kayak gini lagi, seru lagi ya. Cuman ini kok nggak ada konsumsi hari ini. Ya demikianlah pemirsa, kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Tetap bersama channel Indonesia Sirah Institute Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum.